Cadet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Sarfina. Di sini saya akan menjelaskan resume pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-14. Pertemuan kedua, pengertian bimbingan konseling menurut para ahli. Menurut Rohman Natawijaya mengatakan, bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat bertindak secara wajar sesuai dengan keadaan lingkungan. Menurut Prayitno, bimbingan konseling sebagai suatu bentuk pelayanan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar peserta didik mandiri dan berkembang secara baik. Selanjutnya, pertemuan 3. Pengertian bimbingan. Pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau bimbingan agar orang yang dibimbing ini dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dan bisa menyesuaikan dirinya di sekitarnya. Kemudian ada tujuan bimbingan konseling, membantu anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaan dan kesenangannya. Yang ketiga yaitu ruang lingkup, bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir. Selanjutnya pertemuan keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak usia dini. Yang dimaksud faktor lingkungan di sini ialah berupa lingkungan fisik yang ada di PAUD, seperti halnya adanya suara, cahaya, suhu, dan desain kelas. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial sangat berpengaruh dengan perkembangan kecakapan sosial anak. Di dalam kondisi sosial ini, anak akan belajar bagaimana bekerja sama, berinteraksi, sehingga anak akan belajar menghargai orang lain. Kemudian ada faktor emosi. Faktor emosi yaitu yang mempengaruhi anak belajar. Emosional di sini berkaitan dengan motivasi anak dalam belajar. Ketika anak memiliki emosi yang bagus, dia akan semangat dalam belajar, dan ketika mereka diajak belajar, karena kondisi emosi tiap anak berbeda-beda, maka pendidik memiliki tugas ekstra untuk mencari strategi yang dapat membangkitkan motivasi mereka dalam belajar. Kemudian ada faktor fisik. Faktor fisik anak dalam mengikuti pembelajaran, anak memerlukan kesiapan fisik yang cukup baik untuk belajar. Kesiapan fisik yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan kondisi anak yang berkaitan dengan makan minum, istirahat, kecukupan waktu tidur, dan aktivitas yang dilakukan lainnya. Kemudian faktor menggunakan pembelajaran terpadu, yaitu faktor menggunakan pembelajaran terpadu karena cara berpikir anak yang holistik. Pembelajaran yang dilakukan di PAUD sebaiknya menggunakan pembelajaran yang terpadu untuk memudahkan mereka dalam menerima apa yang diajarkan oleh para pendidiknya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembelajaran, yaitu yang pertama guru. Dalam sebuah proses pendidikan atau pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen terpenting karena dianggap mampu memahami, mendalami, melaksanakan, dan akhirnya mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada peserta didik. Peserta didik yaitu penerima berbagai transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna perubahan dalam dirinya. Sebagai proses pembelajaran juga menjadi penentu dan hal yang mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada lingkungan yang mempengaruhi proses pembelajaran di kelas, yaitu mencakup lingkungan kelas dan lingkungan sekitar sekolah. Lingkungan kelas merupakan suatu tempat tertentu yang secara spesial menjadi lokasi proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik anak dibagi menjadi dua aspek, yaitu perkembangan motorik kasar yang berusia 4-6 tahun. Misalnya berjalan, naik turun tangga menggunakan dua kaki,
berlari, melompat, dan memanjat. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan motorik halus, misalnya menulis, melipat, merangkai, mengancingkan baju, menggunting, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan kognitif dan kepribadian, yaitu menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja dalam kehidupannya. Mungkin saja anak dihadapkan kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan masalah yang dihadapi anak usia dini pada perkembangan kognitif dan kepribadian. Contohnya tanda-tanda badannya pendek, kulit muka dan badan tebal tapi berlipat-lipat, muka mengembung dan tampak bodoh. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan emosi dan sosial. Emosi dan dalam konteks anak usia dini didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat berupa perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Selanjutnya pertemuan ke-6. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa si kecil lebih memahami hal yang dimaksud orang tua seperti perintah atau aturan, cerita, dan menghargai bacaan. Kemudian ia berbahasa dengan baik seperti tanya jawab dan menceritakan kembali. Kemudian ia juga lebih memahami bentuk dan bunyi huruf. Kemudian yang kedua yaitu seni. Setiap anak terlahir imajinasi, maka tidaklah aneh seni termasuk dalam 6 aspek perkembangan anak usia dini dan bisa bereksplorasi diri dalam hal musik, drama, lukisan, kerajinan, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai agama dan moral. Anak perlu mengenal agama yang dianut dan menjalankan ibadah. Pas berkomunikasi agama banyak juga mengerjakan sikap-sikap yang benar seperti menolong sesama, jujur, sopan, hormat, dan toleransi dengan penganut agama yang lainnya. Kemudian pertemuan ke-7, perilaku salah asuh dalam pendidikan anak usia dini, yaitu perilaku maladaptif, mengungkapkan bahwa gejala perilaku yang melanggar norma baik, norma masyarakat, hukum, dan lainnya. Perilaku maladaptif juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang individu yang tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan keadaan sekelilingnya secara wajar. Selanjutnya pertemuan ke-9 yaitu yang pertama, peran guru sebagai pembimbing. Peran guru sebagai pembimbing yaitu harus dapat mengerti dan memahami perkembangan anak, mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi anak dan mampu memberikan solusi pada masalah tersebut. Selanjutnya, peran guru dalam perkembangan anak. Guru memiliki peran amat sangat besar terhadap perkembangan anak, interaksi yang berlangsung cukup lama. Di antara keduanya ada beberapa peran yang mengikuti status sebagai pendidik. Selanjutnya, pertemuan ke-10. Peran orang tua di rumah sama guru di sekolah sebenarnya hampir sama, cuma sedikit berbeda. Peran orang tua sangat penting dalam pendidikan anak karena mereka adalah figur utama bagi anak. Peran orang tua begitu besar dengan membantu anak-anaknya agar siap memasuki gerbang kehidupan mereka. Selanjutnya, pertemuan ke-11. Pengertian bimbingan dan konseling bagi anak usia dini menurut Crow and Crow. Bimbingan diartikan sebagai bantuan yang diberikan seorang baik maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai seorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengembangkan kegiatan hidupnya sendiri dan membuat pilihan sendiri dan memikul bebannya sendiri. Selanjutnya, pertemuan ke-12. Pendekatan layanan BK pada anak usia dini. Yang pertama, layanan pengumpulan data, yaitu salah satu komponen dalam program bimbingan yang sekaligus menjadi salah satu layanan bimbingan. Yang kedua, layanan informasi yang memungkinkan diberikan baik pada peserta didik, orang tua,
agar dapat menerima dan memahami berbagai informasi. Yang ketiga yaitu layanan konseling perorangan dan kelompok. Layanan ini dapat bersifat pribadi maupun kelompok. Kemudian yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan orang tua dapat memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat baik dalam kelas maupun di rumah, baik dalam kelompok belajar maupun kelompok bermain. Selanjutnya, layanan tindak lanjut merupakan layanan yang diberikan pada anak didik berdasarkan hasil evaluasi dan dilakukan oleh guru. Selanjutnya, pertemuan ke-13. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data layanan pertama yang dilakukan guru atau pendamping dalam bimbingan. Layanan ini dimaksud untuk mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan segala aspek kepribadian dan kehidupan anak usia dini dan keluarga. Kemudian ada prinsip-prinsip pengumpulan dan penyimpanan data, yaitu data dalam program bimbingan dan konseling berfungsi sangat vital. Oleh sebab itu, proses pengumpulan data dan penyimpanan data seyogianya harus lengkap, relevan, dan akurat, serta efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data. Dalam melancarkan layanan bimbingan dan konseling, perlu didukung oleh banyak data yang harus dikuasai oleh konselor tentang konseling. Atau sudah disebutkan bahwa instrumensi data bimbingan dan konseling dapat menggunakan teknik tes maupun non-tes. Selanjutnya, strategi dan teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling, banyak sekali teknik yang dipakai. Secara umum, teknik-teknik yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik tes dan non-tes. Selanjutnya, pertemuan ke-14, yaitu layanan evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan konseling. Yang pertama yaitu sajian data. Sajian data berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka diperoleh data pelaksanaan program bimbingan dan konseling di Taman Kanak-kanak Islam sebagai berikut. Yang pertama, peran konselor di TK. Konselor di Taman Kanak-kanak mempunyai peran sesuai kebijakan sekolah. Yang kedua, jenis program. Jenis program yang disusun konselor bergantung dengan perannya di TK. Yang ketiga, rancangan program BK. Penilaian kebutuhan ini umumnya dilakukan sendiri oleh konselor sekolah kecuali di TK Al-Kalam. Pelaksanaan layanan baru akan diberikan jika ada pelaporan dari wali kelas kepada konselor. Yang keempat yaitu pelaksanaan program BK. Pelaksanaan program BK yaitu bidang bimbingan dalam mengimplementasi di Taman Kanak-kanak dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas maupun pembiasaan dalam kegiatan di sekolah. Yang kelima ada evaluasi dan tindak lanjut program. Evaluasi dan tindak lanjut program umumnya dilakukan oleh konselor sekolah namun tidak secara tertulis, hanya berupa catatan-catatan pribadi yang diarsipkan konselor sekolah. Yang keenam, hambatan konselor di TK. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua konselor di TK Islam tersebut, sampai saat ini tidak ada hambatan yang cukup serius dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling di TK. Sekian dari saya, apabila ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.